Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Android Property. Kali ini kita mau tips beli properti. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Pada video sebelumnya saya pernah share baca artikel 8 biaya yang harus dipersiapkan ketika kita mau beli rumah. Nah, video kali ini saya share cara mudah mengetahui berapa total biaya yang harus kita persiapkan ketika beli rumah tanpa menghitung sendiri. Tinggal pakai simulasi yang sudah disiapkan oleh salah satu website properti, yaitu elangproperty.com, yaitu website jasa konsultan KPR syariah. Oke, Nah, langsung aja ya, kita next ke video berikutnya. Buka Google. Setelah buka Google, lalu kita ketik properti. Nah, ini hasil pencarian Elang Properti. Kita pilih yang elangproperty.com. Ini elangproperty.com. Kemudian itu nanti kita pilih yang garis 3 ini, garis 3. Kita pilih. Kemudian di sini ada simulasi. Klik yang tanda plus. Nanti di bawah ada pilihan simulasi cabang Mataram, simulasi rumah, dan simulasi motor. Pilih yang simulasi rumah. Kemudian nanti di sini ada kolom harga, ada uang DP, dan kolom-kolom lainnya nanti kita masukkan. Misalkan ini harga rumah. Harga rumah kita masukkan misalnya 650 juta. 650 juta. Oke, kemudian ini DP kita kosongin aja biar kita tahu minimal DP-nya itu berapa, kecuali kita sudah punya budget DP di atas minimal, baru kita masukkan. Ini pilihan tenornya, kita mau KPR berapa tahun, maksimal 15 tahun ya. Misalkan kita ambil 10 tahun. Kemudian luas bangunan yang akan kita beli, apakah lebih kecil dari 21 meter ataukah ukurannya luas bangunan antara 22 meter sampai 70 meter atau lebih besar dari 70 meter. Maka yang kita pilih itu sesuai dengan rumah yang akan kita beli. Misalkan di sini saya mau beli rumah dengan luas itu 70 meter, artinya saya pilih yang ini ya, yang tengah, karena nanti ngaruh di harga dan simulasi kredit. Ini aset ke berapa, aset ke 1, 2, atau 3, ini akan berpengaruh di pajak karena ada sistem pajak progresif untuk rumah. Jadi kita pilih sesuai dengan unit yang akan kita beli. Misalkan aset pertama. Oke, selanjutnya ini ada pilihan pekerjaan, ada karyawan tetap dan profesi. Karyawan tetap itu untuk PNS, karyawan swasta itu silakan dipilih yang karyawan tetap. Sedangkan kalau untuk profesi itu seperti dokter, wirausaha, dokter yang bukan PNS ya,
dokter yang profesional itu masukkan yang profesi. Misalkan seorang karyawan tetap ya di perusahaan swasta, kita pilih karyawan tetap. Nah, selanjutnya tinggal diklik hitung simulasi. Nah, nanti akan muncul di bawah detail informasi cicilan. Aset ke-1, luas bangunannya itu di antara 22 sampai 70 meter, harga rumahnya 650 juta, pekerjaan karyawan, jangka waktu cicilan 10 tahun atau 120 bulan. Nah, nanti ketemu uang muka. Uang muka minimal itu 73.746.083. Angsuran per bulannya itu 8.424.000 dan total harga jual 1M 84 juta. Nah, ini enaknya jika KPR menggunakan lembaga keuangan syariah. Artinya sangat transparan, harganya flat, kita dikasih tahu harga jualnya dari lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, untuk Alang Properti ini kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia ya. Sebelumnya itu dengan Bank BNI Syariah, karena sekarang udah merger ya, jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini untuk nilai uang muka dan angsuran per bulan. Dan ini ada total harganya, jadi kita sudah tahu nih, ternyata bank itu harga 650 juta, dia ambil margin berarti sekitar 350 juta lebih ya, 400 jutaan dalam jangka waktu 10 tahun gitu. Beda dengan sistem konvensional, dia menggunakan sistem bunga, di mana bunganya itu ada yang flat, ada juga yang mengikuti kebijakan dari pemerintah atau Bank Indonesia. Biasanya itu dengan sistem bunga anuitas. Itu nanti kita bahas di lain video atau bisa searching sendiri Bapak Ibu di Google. Kemudian, nah ini ada biaya-biaya yang harus dipersiapkan di luar biaya harga rumah. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya sebagai seorang pembeli, yaitu perkiraan biaya notaris, perkiraan biaya AJB dan balik nama, kemudian ada pajak pembeli atau BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perkiraan biaya notaris sekitar 11.700.000, AJB dan balik nama, itu balik nama sertifikat ya maksudnya, sebesar 16.250.000. Kemudian ada pajak pembeli sebesar 32.500.000. Nah, ini ada angsuran 1 bulan atau angsuran cadangan. Ini untuk yang KPR itu wajib ada angsuran cadangan sebesar 8.424.000. Itu nominalnya sama dengan, nah ini angsuran bulanan, angsuran per bulan. Jadi fungsinya itu angsuran cadangan jika Bapak Ibu misalkan auto debit ya, misalkan auto debit ternyata pas waktunya auto debit saldonya kosong, itu maka nanti angsuran cadangannya yang diambil, saldo angsuran cadangannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir telat gitu. Selanjutnya ada biaya proses KPR ini sebesar 16.250.000. Jadi biaya yang harus disiapkan ketika Bapak Ibu ingin mengambil unit rumah secara KPR
Itu ini totalnya. Yaitu ada uang muka, ada biaya notaris, ada biaya balik nama, ada BPHTB atau pajak pembeli, ada angsuran cadangan dan biaya proses. Total semuanya itu sebesar 158.870.083 rupiah. Jadi dengan harga rumah tadi 650 juta, Bapak Ibu harus menyiapkan minimal itu 158.870.000. Itu untuk uang muka, biaya notaris, BBN, BPHTB, angsuran cadangan, dan biaya proses. Biaya proses ini itu biaya proses KPR. Jadi Bapak Ibu nanti nggak ngeluarin biaya lagi. Jadi nanti itu jika Bapak Ibu KPR menggunakan Bank Syariah Indonesia melalui Elang Properti, nanti Elang Properti yang akan ngurus. Nanti dari Elang Properti nanti jemput bola ke rumah Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas. Kemudian berkas pembeli juga nanti pihak Elang Properti yang bantu kelengkapannya, mulai dari kopi surat SHM yang asli, kemudian SHM yang asli itu di notaris, PBB, pajak bumi bangunan, kemudian KTP pembeli, itu KTP penjual, buku nikah, nah semuanya pokoknya berkas-berkas semua itu nanti dibantu oleh pihak dari Elang Properti. Jadi kalau Bapak Ibu mau KPR, khususnya KPR syariah menggunakan bank syariah, saya rekomendasikan melalui Elang Properti. Nanti bisa lewat saya. Nanti saya ada rekan yang dari Elang Properti. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja, tinggal santai-santai aja, tinggal fokus cari rumah. Ya bisa cari sendiri, kemudian KPR-nya melalui Elang Properti, KPR syariah bisa melalui saya. Kalau mau beli rumah juga bisa melalui saya, itu bebas. Itu aja sih mungkin ya sharing dari saya untuk mengetahui biaya yang harus disiapkan saat kita mau beli rumah KPR. Biasanya banyak yang miss atau belum tahu ya, punya uang 200 juta pengennya buat DP semua, tapi ternyata ya tidak seperti itu. Ada biaya-biaya lain-lain yang harus dikeluarkan, kecuali ada kesepakatan lain dengan pihak penjual gitu. Misalnya ada biaya notaris, biaya AJB, biaya balik nama, itu misalnya ditanggung oleh pihak penjual atau ditanggung berdua. Jadi untuk biaya notaris, AJB balik nama itu nanti bagi dua, itu bisa juga seperti itu. Itu nanti tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli. Mungkin cukup dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video selanjutnya saya coba share yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.